Kalau gharikil mutagawwas yang tadiru da'wakan talhaquhu min abihi aw akhihi aw sadiqin lah fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Jadi seorang atau orang yang sudah wafat meninggal itu di dalam kuburnya itu diibaratkan seperti halnya orang yang tenggelam yang minta pertolongan. Jadi kira-kira ada orang yang mau tenggelam, Pak, ya, udah mau tenggelam, terus misalkan apa ya, kita lihat misalkan gitu, responnya kita gimana? Harusnya apa? Segera menolong. Jadi orang yang sudah wafat meninggal tuh kayak gitu. Jadi begitu menantinya seorang yang sudah wafat itu menanti pertolongan sampai segitunya. Jadi yang tadiru da'watan talhaquhu min abihi aw akhihi aw sadiqin lahu. Menanti doanya yang ditunggu-tunggu itu dari mana? Dari bapaknya, orang tuanya. Kalau posisi anak yang meninggal, kalau orang tuanya meninggal berarti apa? Yang ditunggu-tunggu anak. Au akhihi atau saudara-saudaranya, au sadiqin lahu, teman-temannya. Tungguin mana ini doa teman-temanku, mana ini doa ayahku, mana ini doa anakku. Ya gitu, ditunggu-tunggu, Pak. Kalau sudah terkirim itu doa, fa idza lahiqatsu kana sahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau doa itu sudah dibacakan, itu insya Allah ya, orang yang mati itu lebih jauh lebih senang daripada dikirimin dunia sama seisinya. Di dunia seisinya itu kalau kita kirimkan, kalau kita bisa yang misalkan itu begitu, sama doa kita itu mayit atau orang yang meninggal itu lebih senang dikirimin apa? Doa. Jadi gak ada harganya ya, orang meninggal dikirimin apa? Mobil, rumah, segala macam seisinya. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena gambar itu yang lebih diharapkan itu adalah apa? Doa. Doa itu butuh mana kiriman anakku, mana kiriman ayahku, mana kiriman saudara-saudaraku. Itu. Karena yang sangat diperlukan oleh mayit itu adalah doa dan istighfar. Wa inna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Di sesungguhnya hadiah seorang yang atau orang yang masih hidup kepada orang yang mati itu hadiah yang paling disenangi apa? Doa dan istighfar. Makanya kalau masih suka tahlilan, bagus. Kenapa tujuannya? Ngirim doa almarhum. Gitu. Itu. Apakah setiap hari malam Jumat aja? Enggak, boleh setiap hari kan? Malah lebih banyak lebih bagus. Gitu. Makanya Pak Ahmad Sujono ini mengadakan acara seperti ini bagus. Kenapa? Karena menunjukkan begitu berbaktinya seorang anak kepada siapa? Orang tua. Begitu. Ini kalau misalkan orang tuanya Pak Ahmad Sujono ini bisa melihat kayak gini, Pak, begitu senangnya. Masya Allah, anakku bikin acara kayak gini, ya kan? Ngundang tetangga, ngundang saudara, untuk apa ngirimin aku, misalnya, kirim doa sama saya. Dan begitu senangnya, Pak, orang tua begitu. Ya. Jadi, makanya apa ya? Termasuk kebahagiaan di dunia itu punya anak yang berbakti. Jadi arba'un min sa'adatil mar'i, 4 salah satu di antara, bukan salah satu, ada 4 di antara kebahagiaan seseorang, yaitu antakuna zaujatun sholihah. Yang pertama itu punya istri yang sholihah. Istri sholihah itu gimana? Istri yang bisa amanah. Amanah dengan dirinya, amanah dengan harta keluarga.
nurutan, ya kan? Yang taat, nggak pernah apa tuh marah-marahin suaminya, betul nggak Pak? Insya Allah ya. Nah itu termasuk istri yang solehah. Kan gitu Pak, bener Pak? Iya, udah punya istri udah cakep, nurut, bisa jaga dirinya dan harta keluarganya, itu siapa yang nggak pengen kayak gitu? Pengen mesti kan? Itu satu. Wa auladu abroron. Yang kedua, kebahagiaan yang kedua adalah punya anak yang abror. Abror itu berbakti kepada orang tua. Jamannya barun, lawannya al-aqu. Ya, jadi abror itu anak yang berbakti kepada orang tua. Punya anak yang pinter, taat sama orang tua, Pak. Udah punya istri yang solehah, punya anak berbakti kedua orang tua. Dua berbaktinya gimana? Gak cuma di saat masih hidup, tapi juga setelah wafat. Gimana cara berbaktinya? Masih mau mendoakan. Yang ketiga, waqulatu musholihin. Ya, kumpulannya itu, ya, circle-nya itu sama orang-orang yang soleh. Punya teman yang baik-baik, punya tetangga yang baik-baik. Dan siapa yang gak senang, Pak? Ya kan? Istri solehah, anaknya berbakti, kumpulannya sama orang-orang soleh yang bisa menyelamatkan dunianya, agamanya, sama akhirat. Yang keempat, wa ayyakuna rizqu fi balad. Yang keempat, kebahagiaan yang keempat adalah bisa mencari rezeki gak jauh-jauh. Artinya di daerahnya sendiri. Masih bisa kumpul sama istri anak. Ya Pak? Dari tinggal merantau jauh-jauh, 6 bulan sekali baru kumpul, kan yang mana Pak? Ya kan? Ya kan? Coba punya dapat rezeki gak jauh-jauh. Ya sekitar kita di sini aja. Pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, masih bisa kumpul anak, istri. Ya kan? Gak jauh-jauh. Kalau jauh-jauh lama-lama repot Pak. Apalagi yang masih muda-muda. Ya kan? Benar kan? Ya kan? Masuk kan gitu. Nah iya, sama berarti kan. Ya, nah itu coba bayangin 4 aja itu. Itu sudah ada belum Pak di diri kita itu? Istri solehan ya? Udah. Alhamdulillah masuk 1. Anak yang berbakti, pinter, gak belakang sama orang tuanya udah. Ya. Circle-nya, kumpulannya, temannya, saudaranya, sekelilingnya itu orang-orang yang benar, orang-orang yang pintar, orang-orang soleh, orang-orang yang baik sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan? Rizkinya nggak jauh-jauh, udah. Udah komplit gitu. Alhamdulillah. Komplit selesai. Selesai udah. Selesai udah. Enggak ini. Nah, itu. Jadi begitu Pak. Jadi itu saya simpel. Ya. Mau nyari apa lagi kalau udah kayak gitu Pak? Apa lagi? Mau nyari bini lagi? Belum tentu kalau bini kedua itu soleh yang pertama. Ya kan? Belum tentu. Kadang-kadang bini yang soleh itu jadi makanya mudah-mudahan kita semuanya ini, mudah-mudahan Allah takdirkan kita semuanya ini salah satu orang yang berbahagia di dini, dunia, wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita nanti kelak saat kita wafat juga begitu. Anak kita masih ingat sama kita. Karena anak itu benar-benar investasi, Pak. Anak pinter, ya, pinter, titelnya banyak, sekolahnya di luar negeri. Tapi sama orang tua, waktu saat orang tuanya sudah meninggal wafat, nggak tahu gimana cara mendoakan, nggak tahu gimana cara mengirimkan doa. Kan ya repot, benar. Jadi kalau bisa itu didiklah anak kita itu jangan cuma pintar masalah dunia. Jadi kalau kata Nabi Muhammad itu kalau tidak salah, Allahu yabghadu kull alimin di dunia jahilin fil akhirah. Jadi Allah itu sangat murka sama orang yang alim di dunia, alim pintar masalah dunia doang, kamu jahilin fil akhirah. Tapi bodoh masalah apa? Akhirat. Jadi nggak imbang. Gimana apa yang benar? Imbang. Dunianya pintar, akhiratnya juga pintar, agamanya juga baik. Udah.
Senang Pak kalau kita punya anak kayak gitu. Siapa yang nggak senang Pak? Senang. Mudah-mudahan harapan kita semuanya kita semoga ditakdir oleh Allah punya anak yang soleh, tetap ingat sama orang tuanya, tetap ingat sama kita sampai nanti kita wafat dan berkumpul bersama nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin